Hai, saya Demita dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biologi UKI. Di sini saya akan membahas mengenai benarkah tata krama mulai luntur di kalangan remaja. Tata krama merupakan norma atau sebuah kebiasaan yang mengatur sikap dan sopan seseorang yang disepakati oleh lingkungan tersebut, baik itu di desa maupun di perkotaan. Remaja merupakan anak-anak yang berusia 13 tahun sampai 16 tahun. Biasanya anak-anak ini duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Berbicara mengenai tata krama di kalangan remaja, mereka mungkin tidak mengetahui apa itu tata krama yang sebenarnya, karena mereka masih dipengaruhi oleh hal-hal yang terjadi di lingkungan mereka. Sering kita mengatakan bahwa remaja masih labil, yaitu belum memiliki pendirian yang tetap. Oleh karena itu, mereka masih ingin mencari hal-hal yang baru, mencari informasi-informasi yang mereka butuhkan. Informasi-informasi yang mereka butuhkan mungkin mereka dapat dari media massa, baik itu televisi maupun gadget yang mereka punya. Selain labil, remaja juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, baik itu mereka ingin melihat saja atau mungkin mempraktikkannya dalam kehidupan mereka. Contoh yang biasa kita dengar ialah dari tutur bahasa mereka. Begitu banyak bahasa-bahasa yang gaul, begitu banyak bahasa-bahasa yang baru mereka ucapkan. Nah, dari tutur bahasa tersebut tidak dipungkiri ada beberapa bahasa yang kurang sopan, ada beberapa bahasa yang tidak baik digunakan. Nah, di kalangan remaja ini, mereka menggunakan bahasa tersebut kepada siapa saja, tidak hanya kepada seusia mereka, namun kepada orang yang lebih tua terkadang mereka menggunakan bahasa-bahasa yang kurang baik. Selain menggunakan bahasa-bahasa yang kurang baik, penampilan dari remaja ini juga sering diperbincangkan, mulai dari memakai pakaian yang ketat, memakai pakaian yang pendek, atau bahkan memakai pakaian yang transparan. Hal ini dilakukan mereka tanpa tujuan yang jelas. Mereka hanya ingin terlihat modis dan berbicara mengenai perilaku. Saat ini perilaku remaja sangat merosot, bisa dikatakan sangat minim. Bagaimana tidak? Seringkali kita mendengar hal-hal yang tidak baik mengenai perilaku remaja, mulai dari kita mendengarnya di televisi ataupun di gadget yang kita miliki. Semua ini dilakukan oleh remaja tanpa tujuan yang jelas, seperti tawuran antara sekolah. Mereka ingin melihat sekolah mana yang lebih kuat dan sekolah mana yang lebih keren. Mereka ingin menunjukkan bahwa sekolah mereka lah yang lebih patut diacungi jempol. Dan sekolah mereka ini juga merasa malu saat mereka bertawuran. Selain tawuran antara sekolah, ada juga beberapa siswa yang bertindak tidak sopan terhadap guru mereka sendiri. Bahkan saat itu gurunya sedang mengajar di depan kelas, namun anak tersebut mengangkat kakinya ke atas meja. Selain itu, dia juga memotokan kakinya yang di atas meja dan memasukkannya ke media sosialnya dengan hashtag boleh nakal tapi dalam batas wajar. Tentu saja hal tersebut tidak patut ditiru dan tidak patut juga untuk dibagikan, seperti video di berikut ini.
Dari video tersebut bisa kita lihat bahwa remaja-remaja ini mengabaikan peraturan-peraturan di sekolah. Selanjutnya adalah merokok di lingkungan sekolah. Selain merokok saat pulang sekolah, tidak jarang juga anak-anak ini merokok di dalam kelas. Bahkan saat guru mereka mengajar di dalam kelas, mereka berani merokok di samping guru tersebut. Selain itu, ada pula siswa yang mengangkat kakinya ke atas meja guru saat guru menjelaskan, namun dia juga ikut mengangkat kaki ke atas meja sambil merokok. Itu sangat memalukan. Ketika anak tersebut membuat kesalahan, tentu saja ada teguran dari guru mereka. Namun saat ditegur, mereka malah membantah dan tidak merasa salah tentang apa yang mereka perbuat. Tentu saja mereka salah karena mereka membuat diri mereka malu sendiri. Namun mereka tidak sadar dengan apa yang mereka perbuat. Bahkan mereka memasukkan foto tersebut ke media sosial dengan hashtag boleh nakal namun dalam batas wajar. Tidak, dalam keadaan tersebut tidak mungkin kita menyalahkan yang Lex atau Aukarin terhadap siswa yang nakal ini karena tidak ada hubungannya dengan mereka. Selain berperilaku yang tidak baik di sekolah, tidak jarang juga remaja ini berbuat yang tidak baik di lingkungan mereka atau di rumah. Salah satunya mungkin menggunakan pakaian yang pendek saat keluar rumah, ke tempat bermain mereka menggunakan pakaian yang pendek. Mungkin kedua orang tua mereka tidak melarangnya, namun dengan memakai pakaian yang seperti itu akan membuat timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Karena wanita tentu saja harus memakai pakaian yang sopan. Selanjutnya ada merokok sambil berkendara. Tidak jarang bukan kita melihat anak remaja merokok sambil berkendara. Bahkan mereka mengendarai motor mereka dengan kencang dan sangat kencang sambil merokok. Tentu saja hal tersebut tidak hanya merugikan diri mereka sendiri. Jika mereka jatuh, maka orang lain juga akan terkena dampaknya. Mungkin orang yang di belakang mereka juga ikut terjatuh atau orang yang di depan mereka akan tertabrak oleh mereka. Selanjutnya, pacaran yang kurang sehat. Tentu saja semua orang memiliki keinginan untuk disayangi dan dikasihi oleh seseorang atau bahkan mendapatkan perhatian dari orang yang dicintai. Namun terkadang remaja ini lepas kontrol dalam hal berpacaran. Kenapa kita bilang pacaran remaja sekarang ini banyak yang tidak sehat? Karena biasanya mereka akan berpacaran di tempat yang sepi dan gelap. Tentu saja untuk apa mereka di sana? Bahkan jika mereka ingin mengobrol, apa salahnya di tempat yang terang? Jika mereka mengobrol di tempat yang gelap, tentu saja mereka tidak dapat melihat wajah pasangan mereka. Atau mungkin mereka melakukan hal-hal yang lain di sana. Seperti yang sering kita lihat, bahwa anak sekolah sudah hamil, bahkan belum menikah. Mungkin hal tersebut dimulai dari pacaran yang tidak sehat. Selain pacaran yang kurang sehat, ada juga remaja yang membuat lingkungannya menjadi kurang nyaman terhadap orang lain. Bagaimana tidak jika dia sering kumpul-kumpul di rumah seseorang dan memasang musik yang begitu keras di tengah malam, tentu saja hal tersebut mengganggu warga di sekitar. Karena bagaimanapun itu sudah larut malam dan waktunya untuk beristirahat. Dari keenam perilaku remaja yang kurang baik ini tentu saja ada penyebabnya. Yang pertama, keluarga. Karena keluarga merupakan tempat sosial yang pertama kita temukan sejak kita lahir. Di mana di keluarga kita akan mendapatkan kasih sayang, perhatian, serta didikan-didikan yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Maka dari itu, anak yang lahir dari keluarga yang kurang baik mungkin akan mendapatkan masalah di depannya. Seperti mereka akan mencari perhatian di luar dan mencari kesenangan mereka. Mereka akan mencari di mana tempat-tempat yang dapat menerima mereka, baik itu menerima pendapat mereka atau menerima kehadiran mereka. Keluarga menurut Bouchard and Ball pada tahun 1996.
Keluarga merupakan lingkungan sosial yang sangat dekat hubungannya. Di keluarga itu, seseorang akan dibesarkan, bertempat tinggal, berinteraksi satu dengan yang lain, dibentuknya nilai-nilai, pola pemikiran, dan kebiasaan-kebiasaan. Nah, oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang penting dalam upaya pengembangan kepribadian anak, di mana seorang anak akan meniru kepribadian dari orang tuanya dan bagaimana tanggapan kedua orang tuanya mengenai perilaku-perilaku anak tersebut. Tentunya perawatan dari orang tua yang penuh dengan kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya, merupakan faktor yang kondusif yang akan membentuk anak menjadi pribadi atau anggota masyarakat yang sehat. Oleh sebab itu, anak yang kurang kasih sayang dan didikan akan mencari kesenangan di luar, di mana mereka akan mendapatkan kebahagiaan mereka. Dan mereka juga tidak tahu bagaimana nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya karena mereka tidak pernah diajarkan oleh kedua orang tua mereka. Nah, selanjutnya jika anak tersebut membuat kesalahan dan mereka mendapat teguran dari siapapun itu, meski itu keluarga mereka, mereka tidak akan suka karena mereka menganggap hidup mereka telah diatur oleh orang tersebut. Karena pada dasarnya mereka tidak tahu hal yang baik dan yang salah, karena sejak kecil mereka sudah dibiarkan seperti itu. Yang kedua adalah lingkungan, di mana lingkungan tersebut akan mempengaruhi kebiasaan seseorang. Contohnya, jika di lingkungan tersebut merupakan orang-orang yang religius, maka secara tidak langsung kita akan terpengaruh oleh mereka. Namun, jika kita hidup di lingkungan yang salah, maka kita juga akan terpengaruh. Contohnya, seperti lingkungan tersebut banyak dihuni oleh orang-orang yang pemabuk, judi, pencuri, bahkan orang-orang yang memakai narkoba. Karena anak remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta ingin mencoba hal-hal yang baru, mereka secara tidak langsung akan terpengaruh. Mereka ingin merasakan bagaimana rasanya mabuk dan bagaimana permainan perjudian. Mereka ingin tahu semuanya. Bahkan mereka tidak tahu apa tujuannya, hanya saja ingin mencoba-coba. Yang ketiga merupakan dampak dari globalisasi. Tentu saja banyak hal-hal positif yang kita dapatkan dari globalisasi. Contohnya bisa belajar dari mana saja seperti saat ini, dan bisa juga mendapatkan informasi-informasi yang cepat baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Tapi ada beberapa orang yang salah dalam menggunakan globalisasi tersebut. Karena akses internet yang begitu mudah, tak jarang anak remaja ini menggunakannya sebagai mencari situs porno. Dan selain itu, mungkin anak-anak tersebut juga mengikuti gaya atau tren masa kini yang bahkan itu tidak cocok digunakan di negara mereka, seperti berpakaian yang pendek, berpakaian yang terbuka, menunjukkan bagian-bagian tubuh yang seharusnya ditutupi. Mungkin remaja-remaja ini tidak tahu di mana letak kesalahannya. Bagi mereka itu adalah hal yang biasa, hal yang mungkin itu sudah menjadi kebiasaan. Sekian pembahasan kita mengenai tata krama di kalangan remaja. Jadi menurut Anda, benarkah tata krama mulai luntur di kalangan remaja? Jika ingin mengetahuinya, lihat saja remaja di sekitar kita. Terima kasih. Bye-bye.